Baik, berikutnya adalah tentang tata tertib madrasah. Di madrasah atau sekolah yang berada di Yayasan Pesantren Al-Amin ini, kegiatan pembiasaan pagi itu sudah berjalan sejak lama. Jadi tata tertibnya tentang kegiatan baik mulai dari masuk sampai pulang ya, kita akan saya jelaskan. Pertama adalah mulai dari masuk. Karena ini masih situasi pandemi, jadi semua itu menyesuaikan. Tapi ini sekilas akan saya sampaikan peraturan dan tata tertib sekolah dan madrasah. Yang pertama adalah seragam. Jadi untuk hari Senin menggunakan seragam bagi yang MTS itu biru dan putih, bawahan biru, atasan putih. Laki-laki berkopiah bersongkok hitam dan yang perempuan berjilbab putih. Semua harus terpasang bed dengan lengkap dan memakai dasi. Itu untuk hari Senin. Dan yang MA dan SMK sama, namun untuk bawahan berwarna abu-abu, atasan putih, memakai songkok kopiah hitam bagi yang putra dan berjilbab putih bagi yang putri. Kemudian untuk pakaian seragam jahitan tidak boleh dibuat ketat, tidak boleh dibuat pensil kalau bagi yang laki-laki ya. Jadi harus dipakai standar anak sekolah. Nanti kalau misalkan ada yang celana seragamnya pensil atau bahkan tidak sesuai dengan aturan jahitan model anak sekolah, akan kita berikan peringatan untuk bisa diperbaiki. Ya. Tuh, untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam khas batik bagi yang MTS, SMK juga batik, kemudian alma mater bagi yang MA yang hem warna biru. Kemudian untuk yang hari Jumat dan Sabtu itu menggunakan seragam pramuka lengkap berhasduk ya, tetap dengan kopiah bagi yang putra, jilbab bagi yang putri. Terkecuali ini untuk kakak tingkat yang sudah memiliki seragam praktik, itu biasanya digunakan di hari Sabtu. Karena seragam praktik lebih banyak digunakan di hari Sabtu untuk yang kakak tingkat yang kelas 11 maupun kelas 12 yang SMK. Baik, kemudian tentang olahraga, peraturan penggunaan seragam olahraga itu hanya digunakan ketika olahraga, ketika kegiatan di lapangan. Setelah kembali ke pembelajaran di kelas, maka wajib menggunakan seragam pada hari itu ya. Kebanyakan ini sudah sering terjadi dari rumah itu sudah pakai kaos kemudian dipakai mulai pagi sampai pulang. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi kaos olahraganya digunakan ketika jam olahraga. Ketika sudah, maka kembali menggunakan seragam pada hari tersebut. Ya. Kemudian lagi wajib bersepatu. Ya. Meskipun di kelasnya tidak memakai sepatu, tapi tetap wajib bersepatu. Nanti dilepas ketika masuk kelas, misal kelasnya tidak memakai sepatu, nanti dilepas, nanti setelah dilepas dipakai lagi untuk yang di luar sekolah. Jangan sampai berangkat sekolah dari rumah sudah pakai sendal gitu ya. Untuk yang berikutnya ya, memakai perlengkapan sekolah pastinya ya, seperti sabuk dan lain sebagainya itu ya. Kaos kaki memakai seperti itu wajib. Itu sekilas tentang pakaian. Kemudian selain pakaian, tata tertib untuk mengikuti setiap kegiatan sekolah itu harus diperhatikan. Misalkan ada pembiasaan jamaah sholat duha ya. Kemudian ada pembiasaan misalkan jamaah sholat duhur. Nah, itu wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi. Kemudian ini wajib dilakukan ya. Setiap awal bertemu dengan siapapun warga sekolah, Bapak Ibu guru misalkan berangkat dari rumah belum ketemu pertama harus salaman dulu. Ya, kalau sekarang situasi pandemi mungkin belum, besok kalau sama masuk harus diterapkan ya. Kepada sesama teman pun juga sama ya. Jadi, kalau pertama ketemu harus juga salaman dulu. Oke. Itu ya. Berikutnya adalah tentang penghargaan bagi siswa-siswi yang berprestasi. Ini kami dari sekolah, dari lembaga, dari madrasah memberikan apresiasi ya. Pada akhir kegiatan pembelajaran semester kita memberikan reward atau apresiasi ya, biasa dalam bentuk piala maupun piagam.
bagi siswa-siswi yang berprestasi, dan juga bagi siswa-siswi yang berprestasi baik akademik maupun yang berprestasi di bidang minat bakat siswa. Misalkan ada salah satu dari didik sekalian itu yang menang lomba apa, nah, itu akan kita berikan penghargaan ya. Jadi bagi siswa-siswi yang berprestasi akan kita berikan dukungan dan penghargaan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, untuk siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan akan ada sanksi ya. Sanksi pertama peringatan, kedua adalah hukuman ringan, ketiga nanti sanksi berat panggilan orang tua. Nah, setelah sudah dipanggil orang tuanya, jika tidak datang maka kami dari pihak sekolah yang akan datang ke rumah untuk membicarakan yang terbaik ya, solusinya bagaimana. Itu intinya untuk tata tertib sekolah. Mari kita bangun kedisiplinan ya, ketertiban ya, dan keteguhan dari dalam diri kita masing-masing, sehingga kita terbiasa untuk menjadi orang yang baik ya. Kita lakukan hal yang baik, baik bagi diri kita dan baik untuk sesama, baik untuk lingkungan. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik di dunia dan akhirat. Terima kasih, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.